Halo guys, mungkin dari kalian udah sering dengar atau nonton Anatoly Gymrank. Nah, di video kali ini gue bakal bahas siapa itu Anatoly, dari mana dia mulai, gimana cara latihannya. Intinya kita bahas seputar dia. Mungkin dari yang akan gue bawain bisa ngasih kalian gambaran dan juga motivasi buat capai mimpi kalian, entah itu dalam hal olahraga ataupun kehidupan. Karena Anatoly ini mulai dari kondisi yang bisa dibilang cukup sederhana. Oke, langsung aja kita masuk ke chapter 1. Dia adalah Vladimir Shmondenko, yang lahir di sebuah desa kecil di Ukraina pada 10 Agustus tahun 1999. Dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Bukan dari keluarga artis, orang terkenal, ataupun orang kaya. Jadi dia benar-benar memulai semuanya sendiri dari bawah. Nah, gue bakal ceritain perjalanan dia dari awal sampai jadi kayak sekarang di chapter 2. Jadi semuanya berawal saat dia berumur 14 tahun. Jadi di umur 14, Vladimir atau Anatoly ini baru bisa akses yang namanya internet. Dan entah gimana ceritanya, dia jadi lumayan sering nonton vlogger dan blogger kebugaran asal Amerika. Dan sejak saat itu, dia mulai suka dengan dunia olahraga. Lebih spesifiknya, ya diangkat beban. Nah, dari sanalah dia memulai semua ini. Cuma ya balik lagi, melihat kondisi keluarganya yang biasa-biasa aja, jadi dia nggak bisa langsung olahraga di gym, beli suplemen mahal, beli makanan kayak daging, dan lain-lain. Tapi dengan keterbatasan itu justru dia nggak mau nyerah dengan keadaan. Dan dia juga nggak banyak alasan gitu. Tapi dia mulai dari apa yang bisa dia pakai saat itu. Nah, jadi dia memutuskan buat bikin gym dia sendiri. Namanya Gold's Gym Kristopivka. Jadi di sana dia bikin tempat dan alat-alat gym sendiri dari barang-barang bekas. Kayak misal kayu, batu, sampai onderdil traktor bekas yang udah nggak kepake. Sampai dia juga bikin belt atau sabuk yang biasanya dipakai buat deadlift itu ya. Nah, itu dia bikin dari bekas harness kuda. Jadi dia benar-benar mulai dari apa adanya, dia manfaatin barang-barang di sekitar dia yang bisa dipakai buat olahraga. Dan dia juga belajar caranya angkat beban cuma dari internet. Jadi nggak ada orang yang ngajarin langsung gitu. Dia belajar semua itu sendiri alias otodidak cuma dari internet. Dan semua gerakannya juga ya awal-awalnya kayak gitulah, tapi makin hari jadi semakin baik karena emang dia benar-benar suka dan serius di bidang ini. Selain dari segi alat-alat dan belajar gerakannya, dari segi nutrisi juga bisa dibilang belum mencukupi ya. Karena kondisi tadi, sebenarnya orang tua dia juga kurang setuju dengan pola makan yang dijalani. Mungkin karena alasannya ya kondisi mereka saat itu. Jadi Anatoly ini bisa makan keju cottage dan telur sampai 7 kali sehari. Gokil. Walaupun orang tuanya lumayan keberatan, tapi dia tetap lakuin semua itu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan pada saat di sekolah, sebenarnya teman-teman dan gurunya juga sempat ngeremehin soal impian Vladimir atau Anatoly ini. Ada yang bilang dia terlalu kurus lah dan nggak bakal bisa wujudin impian. Sampai gurunya juga bilang nggak usah kebanyakan tingkah, pokoknya nggak usah lakuin hal kayak gitu. Jadilah seperti orang lain kebanyakan. Nah, tapi si Anatoly ini nggak dengerin ucapan-ucapan mereka yang bikin dia down. Dia tetap pada prinsip dan komitmennya pada impian dia. Dia benar-benar bertekad buat buktiin ke semua orang bahwa dia bisa sukses suatu hari nanti. Dan pada 20 Desember tahun 2015, dia mulai bikin channel YouTube berbahasa Ukraina atau Rusia. Yang tahu bisa komen di bawah, karena gue nggak tahu ya ini bahasa apa. Jadi dia bikin channel yang isi kontennya adalah video latihan dia sehari-hari. Dan semua itu dia rekam pakai HP dia. Pokoknya dia maksimalin semua yang dia punya saat itu. Nggak ada alasan buat nggak ngelakuin itu. Sebenarnya salah satu niat awalnya dia ngelakuin semua ini tuh biar keterima di salah satu universitas di Kiev. Dan singkat cerita, dia bisa keterima di salah satu universitas di sana. Dan itu juga pertama kalinya dia pergi ke kota besar ya, yang mana sebelumnya dia cuma tinggal di desa dan nggak pernah kemana-mana. Tapi sejak saat itu dia mikir soal pengen ngembangin channel YouTube-nya.
Salah satunya dia pengen beli kamera impiannya, yaitu Canon 600D buat bikin video di YouTube. Dan karena itu dia butuh uang lebih, jadi dia memutuskan buat ambil kerjaan alias kerja part-time ya. Jadi dia kuliah, tapi sambil kerja demi kumpulin uang buat beli kamera. Dan selama di universitas, dia juga cukup menjadi anak yang berbakat dengan mengikuti banyak perlombaan, khususnya di bidang olahraga angkat beban. Dia juga beberapa kali mendapat juara 1. Nah, tapi dari kemenangan-kemenangan itu, dia mulai lalai dengan kuliahnya. Dia malah lebih fokus kerja, olahraga, dan bikin konten di YouTube. Singkat cerita, dia keluar dari kerjaan dia, dan dia fokus buat ngembangin skill dan channel YouTube-nya. Dan mulai saat itu, channel YouTube-nya berkembang sangat pesat, sampai dia bisa ngumpulin uang buat beli kamera, lakuin perjalanan ke Moskow, buat collab dengan influencer atau konten kreator lain di sana. Dia juga memutuskan buat sewa apartemen di kota itu. Seiring berjalannya waktu, channel YouTube-nya makin berkembang lagi, dan dia bisa beliin orang tuanya mobil, dan juga buat diri dia sendiri. Mobilnya juga bukan mobil acak-acak ya, BMW coy, gokil. Nah, sejak saat itu dia mulai bikin video gym prank sama temennya, yaitu Nikita. Buat kalian yang sering nonton dia, pasti kalian tahu sendirilah video-videonya, misal prank jadi orang tua, tukang bersih-bersih, orang culun, ataupun orang kampung yang masih pemula. Tapi guys, dari kesuksesan dia saat itu, sempat terjadi konflik antara negara asalnya, yaitu Ukraina, dan negara tetangganya, Rusia. Jadi, dia berasal dari Ukraina, tapi saat itu dia tinggal di Moskow, Rusia. Jadi dia ngerasa sedikit khawatir ya, dan dia juga nggak pengen tinggal di negara yang punya konflik dengan negara asalnya. Jadi dia memutuskan buat fokus dengan masa depannya dan memilih pindah ke Dubai. Tapi setelah pindah dan sampai di Dubai, dia baru nyadar kalau tabungannya menipis, pendapatan juga menurun, dan satu hal lagi, dia nggak bisa bahasa Inggris. Karena sebelumnya dia punya channel YouTube yang berbahasa tadi tuh Ukraina atau Rusia, dan sekarang dia bikin channel yang mengharuskan dia berbahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, dia pelan-pelan mulai belajar bahasa Inggris, dan channel dia yang sekarang mulai meningkat pesat, dan ya jadilah Anatoly yang sekarang. Ini channel dia yang dulu dia bikin, dan ini channel dia yang sekarang. Jadi itu dia kisah tentang perjalanan Vladimir atau Anatoly gym prank, yang memulai semuanya dari seorang bocah 14 tahun yang punya mimpi sampai jadi sesukses sekarang. Jadi buat kalian yang punya mimpi, selama itu baik dan nggak menjerumuskan kalian ke dalam kejahatan atau hal-hal buruk, kejar terus guys. Udah banyak contoh-contoh hebat di luar sana yang mulai mimpinya dari yang bukan siapa-siapa sampai jadi seseorang. Contoh yang bisa kita lihat ya kayak misalnya Mbappe, Cristiano Ronaldo, Vladimir, atau Anatoly ini, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh hebat lain. Tapi kalau yang orang tuanya udah terkenal atau udah kaya sih ya biasa-biasa aja. Tapi buat mereka yang benar-benar mulai dari bawah, gue acungin jempol sih, hebat banget mereka. Bermula dari cukup banyak orang yang meragukan, mengejek, bahkan menertawakan soal mimpinya, tapi pada akhirnya dia bisa buktiin ke semuanya bahwa dia bisa sukses. Itu yang menurut gue keren dan ya luar biasa lah. Jadi semua respon mereka kita jadikan bahan bakar buat berkembang, bukan malah nyerah dan ikutin omongan mereka. Kalian harus punya prinsip dan tekad yang kuat lah kalau mau sukses. Jadi teruslah berjuang buat impian kalian. Gak usah kalian dengerin orang-orang yang menjatuhkan mental kalian, cuekin aja. Tapi dengarkanlah komentar atau orang-orang yang memberi saran dan kritik yang membangun. Kalau cuma omong kosong atau kata-kata kasar ya nggak usah pedulin lah. Daripada kita buang-buang energi buat ladenin orang-orang kosong kayak gitu, mending energi yang ada kita pakai buat mikirin perkembangan diri kita ke depannya. Fokus ke diri sendiri. Jadi itu tadi pembahasan soal perjalanan Anatoly gym prank. Ya semoga aja
kisah dia bisa menginspirasi kita semua buat berkembang dan jadi sukses. Dan mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas program latihannya. Gimana caranya dia bisa sekuat itu. Oke, jadi segitu aja pembahasan pada video kali ini. Seperti biasa, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you on the next video.